wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini di tempat yang mulia ini atas izin Allah kita semua masih dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dengan berbekal iman dan Islam. Insyaallah kumpulnya kita di sini mendapatkan berkah dunia dan selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam satu-satunya makhluk yang paling mulia akhlaknya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat kelak dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Ta'lim Tibil Qulub yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Alhamdulillah, guru kita bersama yang masih istiqomah menemani kegiatan Majlis Ta'lim keliling Tibil Qulub, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Adai ilallah wal Mujahid fi sabilillah Al-Ustadz Hafiz Matanullah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajat dan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa Allah limpah curahkan maghfirahnya, ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga apa yang menjadi hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majlis Ta'lim Tibil Qulub yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Al-Fakir ingin menyampaikan salah satu dalam bab kitab Sulamut Taufik, yaitu bagaimana kewajiban kita dalam mendirikan salat fardu atau salat 5 waktu. Telah sama-sama kita ketahui bahwa salat 5 waktu adalah kewajiban fondasi yang paling utama, karena as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Aqimis salat inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang seperti apa? Salat yang secara lahiriah dan juga secara ruhaniyah. Yang disebut khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah taat dan tunduk kepada Allah. Tuh pengertian khusyuk. Ketika kita zikir, kita bisa dikatakan khusyuk, artinya apa? Tunduk dan taat kepada Allah. Ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, maka tidak ada hal-hal lain yang menghampiri pikiran kita, hati kita, kecuali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sholat, ada takbiratul ihram, Allahu Akbar.
Allah Maha Besar. Artinya tidak ada satu perkara apapun yang besar, walaupun itu musibah, walaupun itu berupa kenikmatan, segala-galanya ala kulli hal, atas segalanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ketika kita setelah bertakbiratul ihram kita mengucapkan kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini para remaja nih, santri jamaah Majelis Ta'lim Tibbil Qulub, jangan pernah meninggalkan salat wajib. Walaupun kita rajin ngaji, rajin ke majelis ta'lim, rajin berzikir, rajin puasa sunnah dan bersedekah, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Karena dalam sebuah keterangan hadis, ketika nanti di yaumil hisab kelak, ketika kita nanti diperhitungkan segala amal kebaikan kita, yang pertama-tama itu dihisab adalah sholat kita. Ketika sholat kita itu baik, maka amal-amal lain itu akan menjadi baik. Dan sebaliknya, ketika sholat wajib kita itu buruk, maka amal-amal yang lain pun akan dinilai buruk. Jadi kalau Al-Fakir perumpamakan sholat 5 waktu itu, sholat wajib itu persis kalau kita sekolah atau kuliah atau kerja seperti absen. Paham? Orang sepintar apapun, sehebat apapun dia di pekerjaannya, secerdas apapun dia di sekolahannya, dalam seminggu misalnya dia 3 kali nggak masuk, rutin dalam seminggu 3 hari nggak masuk, berarti sebulan 12 kali. Dalam 24 hari sekolah atau kerja dia masuk, dia ada bolosnya 12 hari, separuhnya. Pertanyaannya, kira-kira ini guru di sekolahan bakal naikin kelas nggak? Ini kira-kira atasan di kerjaan bakal dia kasih prestasi nggak nih karyawan? Sepintar apapun dia. Makanya sholat itu sebagai fondasi, sebagai tolak ukur awal kita. Kalau tadi Al-Fakir contohkan seperti absensi, masuk rajin ke sekolahan, masuk rajin ke kuliahan, dan masuk rajin ke pekerjaan. Ketika itu sudah kita jaga, mulai meningkat puasanya, tahajudnya, sedekahnya, hadir di majelis-majelis ta'lim, itulah yang disebut prestasi-prestasinya. Sebaliknya, kita hanya sholat 5 waktu, tapi meninggalkan hal-hal yang lainnya, meninggalkan semua yang sunnah, belum juga menjadi jaminan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ada hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika kita sholat kepada Allah, itu sebagai wujud hablum minallah, ikatan kita, kaitan kita secara lahiriah dan rohani menghadap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita punya kewajiban amaliyah hablum minan nas. Apa? Bertetangga, bersahabat, muamalah, saling tolong menolong dalam perbuatan baik, saling berbagi ketika kita memperoleh rezeki. Ketika hubungan hablum minallah dan hablum minan nas kita seimbang, insya Allah, maka Allah akan kucurkan rahmat kita dari Allah untuk kita semua selaku hamba. Ini insya Allah mudah-mudahan seperti yang Al-Fakir pernah sampaikan di majlis-majlis sebelumnya. Perbedaan orang yang rajin hadir di majlis ta'lim yang sama nggak pernah sama sekali hadir di majlis ta'lim itu sangat berbeda. Paling tidak dari sisi amal ibadahnya. Sholat 5 waktu selalu tepat, tidak pernah ditinggalin. Jangankan ditinggalkan, telat aja jarang. As-sholatu ala waktiha, sholatlah kalian tepat pada waktunya. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya elah, udah masuk zuhur lagi baik. Ya elah, udah masuk asar lagi baik. Kesannya nggak terima nih sama sholat. Jadi sholat 5 waktu kalau bisa tepat waktunya. Kalau ada uzur, ada sesuatu perkara yang memang ada uzur syar'i, halangan, boleh agak telat. Tapi naudzubillah jangan sampai ditinggalkan.
hadir rajin ngaji, baca Quran dan segala macam. Tapi pondasi paling utama adalah sholat. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Tambahkan amalia-amalia lainnya sehingga kita semua bisa mendapatkan namanya pahala ibadah dari hablum minallah wa hablum minan nas. Paham ya? Mudah-mudahan nih para santri yang rajin ngaji, yang rajin hadir di majelis-majelis ta'lim, majelis zikir lainnya, yang ta'zim sama ulama, jaga nama baik majelis ta'lim, jaga nama baik majelis zikir. Dengan cara apa? Cukup dua, perbaiki terus amal ibadah kita, dan yang kedua, jaga akhlakul karimah. Itu saja untuk menjaga nama baik majelis ta'lim. Contoh, kelihatan rajin hadir di majlis, tapi wayahnya waktunya azan, zuhur, asar, orang pada sholat, dia nongkrong genjreng-genjreng main gitar misalnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Guru tidak minta apapun dari seorang murid, ulama tidak minta apapun dari selain umatnya, kecuali menjaga nama baiknya, yaitu tunjukkan kecintaan kita kepada agama, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, kecintaan kita kepada alim ulama dan majlis ta'lim. Jaga amal ibadah kita. Lalu yang kedua, jaga akhlakul karimah kita. Akhlakul karimah dinilai dengan dua hal, bil lisan dengan ucapan, dan kedua bil hal dengan perbuatan dan perilaku. Mudah-mudahan kita semua tergolong sebagai orang-orang yang bisa menjaga dua hal tadi, bisa menjaga nama baik majelis ta'lim, bisa menjaga nama baik guru-guru kita, alim ulama kita, dengan cara terus sempurnakan, perbaiki amal ibadah kita, dan terus perbaiki dan sempurnakan akhlakul karimah kita, sehingga kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan juga mendapatkan keridhaan dari seorang guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus karena kayaknya perutnya udah berasa lapar. Anak itik dimakan tikus, ambil plastik terus dibungkus. Aki-aki bawa buntelan, bikin kopi rada kentelan, tolong panitia, sahibul hajatnya mana ini Bang Fahmi. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari Al-Fakir sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.